Halo Sobat Setiasa, selamat datang di podcast Stikes Adiusada. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait mitos ataupun fakta di dalam perkuliahan. Nah, kita kali ini sudah kedatangan tamu yaitu mahasiswa baru. Mari kita sambut Deanova Naila Andini. Hai Sobat Setiasa. Oke. Naila sekarang semester berapa, program studi apa, mungkin bisa diperkenalkan ke Sobat Setiasa. Baik, perkenalkan saya Deanova Naila Andini dari Prodi Administrasi Rumah Sakit tingkat 1 atau semester 1. Oke, berarti Naila ini mahasiswa baru ya, semester 1. Baru banget. Sudah berapa lama berkuliah Naila? Berkuliah di sini sudah 1 bulan, hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan ya. Oke, sudah cukup ya, terbilang lama ya masuk di perkuliahan dari sebelumnya SMA begitu ya, sekarang ke mahasiswa. Nah, sekarang kita akan membahas teman-teman terkait mitos dan fakta yang sudah dirasakan Naila selama kurang lebih 1 bulan ini di dalam dunia perkuliahan begitu ya. Nah, mungkin menurut Naila sebagai mahasiswa itu mitos atau fakta ya Naila, mahasiswa itu tidak hanya belajar di kelas. Banyak mahasiswa itu yang aktif di dunia organisasi seperti magang, proyek untuk memperluas pengalaman-pengalaman. Jadi menurut saya belajar itu nggak hanya di dalam kelas sih Pak ya. Jadi bisa di luar perkuliahan untuk menambah wawasan seperti kepemimpinan atau kreativitas seperti itu. Oke, jadi mungkin belajar di kelas itu adalah hal yang penting ya. Kita memahami teorinya terlebih dahulu begitu ya. Kemudian selanjutnya nanti teman-teman juga mahasiswa harus memperluas pengalamannya gitu ya. Nggak hanya belajar di kelas, tapi bagaimana belajar di masyarakat begitu ya. Karena kan kalau kita belajar di kelas itu kan hanya secara teorinya saja gitu ya. Oke. Selanjutnya Naila, mitos atau fakta kalau mahasiswa menghadapi tekanan mental yang nyata nih selama 1 bulan mungkin yang sudah dirasakan Naila? Iya, kalau menurut saya dan teman-teman yang berada di kelas ya Pak ya, tugas, ekspektasi dan tekanan ekonomi itu benar-benar bikin tekanan yang sangat nyata untuk mental kita. Apalagi teman-teman sekarang itu kayak banyak banget maba-maba yang kaget gitu tentang dunia perkuliahan yang sangat-sangat berbeda jauh dengan kehidupan saat SMA. Oke. Jadi Naila sempat merasa kaget gitu ya ketika wah dulu selama menjadi siswa selalu rutin gitu ya. Nah, sekarang menjadi mahasiswa tiba-tiba banyak tugas atau mungkin ada beberapa dosen yang melakukan pergantian jadwal begitu ya karena kesibukan dosen-dosen lain. Oke. Jadi memang tekanan seperti itu pasti ada, tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan gitu ya Naila, waktunya mengerjakan tugas, waktunya untuk main gitu ya. Jadi harus work balancing gitu ya namanya. Oke. Sekarang pertanyaan nomor 3 Naila. Menurut Naila, mitos atau fakta teknologi itu menjadi bagian utama dari kehidupan perkuliahan? Nah, kalau ini ya menurut saya sangat-sangat fakta. Karena untuk mengerjakan tugas dari dosen-dosen, teknologi sekarang itu benar-benar sangat membantu, sangat mempermudah kita untuk mengerjakan tugas-tugas dari dosen, apalagi seperti contohnya Gemini AI atau ChatGPT. Oke, jadi memang di dalam perkuliahan kita nggak bisa lepas dari teknologi ya Naila, tapi mungkin yang menjadi catatan buat Sobat Setiasa perlu ada kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi tersebut ya, misalkan menggunakan Gemini ataupun ChatGPT boleh dalam perkuliahan, namun bagaimana kita bersikap bijak dalam penggunaan fasilitas tersebut begitu ya. Oke, mitos dan fakta selanjutnya Naila. Menurut Naila, mitos atau fakta mahasiswa adalah agen perubahan sosial? Fakta Pak, karena masih banyak mahasiswa yang aktif dalam kegiatan sosial, lingkungan, dan advokasi kebijakan publik. Contohnya seperti organisasi-organisasi luar, seperti volunteer. Saat ini kan sangat-sangat banyak ya volunteer yang sedang dibuka untuk mahasiswa atau juga organisasi kegiatan yang di luar negeri. Saat ini juga sangat menarik bagi mahasiswa-mahasiswa, apalagi yang sedang mengembangkan diri. Seperti itu. Berarti memang mahasiswa selain
berdampak pada dirinya sendiri, dia juga harus berdampak pada lingkungan sekitar, begitu ya Naila. Salah satunya dengan exchange atau dengan ikut volunteer mungkin ya, atau NGO gitu ya, itu akan menambah nilai mahasiswa dan bisa membuat perubahan, ya mungkin tidak besar tapi sedikit perubahan sosial tersebut akan berdampak besar begitu. Oke, untuk selanjutnya Naila, mitos atau fakta menurut Naila skill non akademik itu semakin penting? Menurut saya fakta, karena sekarang di dunia pekerjaan itu lebih menghargai apabila seseorang itu memiliki soft skill seperti komunikasi, kerja tim, dan kemampuan adaptasi dibandingkan hanya IPK yang tinggi. Oke, jadi skill non akademik itu menjadi pendamping ya? Iya. Menjadi pendamping memang selama ini di dalam pekerjaan, di dalam screening gitu ya, ketika open recruitment mahasiswa itu juga pasti yang dilihat pertama adalah IPK. Namun selanjutnya yang kita lihat adalah bagaimana kandidat ini atau mahasiswa ini ya skill komunikasinya, kemudian juga kerjasama dalam tim ataupun kemampuan adaptasi itu memang menjadi pendamping begitu ya. Oke, selanjutnya Naila, mitos atau fakta kuliah itu menjamin masa depan yang cerah menurut Naila? Menurut saya sih fakta, tapi sekarang itu banyak banget kayak berita-berita tentang atau opini-opini ya lebih tepatnya, kayak kuliah itu buat apa sih? Kuliah itu hanya untuk menunda pengangguran kan. Banyak sekali opini seperti itu. Tapi menurut saya gelar saja tidak cukup. Maka yang menentukan adalah kemampuan, koneksi, dan pengalaman yang dibangun selama perkuliahan. Oke, jadi perkuliahan itu memang membuka pintu ya. Misalkan kita punya kesempatan bekerja 10 kesempatan bekerja begitu ya Naila. Tapi ketika kita melihat pekerjaan tersebut ternyata 5 diantaranya kualifikasinya S1. Ketika Naila lulus S1, maka kesempatan untuk bekerjanya kan tetap menjadi 10 begitu ya. Beda kalau Naila tidak misalkan berkuliah, maka kesempatan untuk melamar pekerjaannya kan hanya berjumlah 5 gitu ya. Jadi memang membuka peluang kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak begitu ya dengan perkuliahan. Oke, selanjutnya Naila, menurut Naila mitos atau fakta mahasiswa pasti pintar di semua bidang? Kalau Naila mungkin lebih saya passion di sini Pak gitu. Ada nggak satu bidang gitu menurut Naila? Kalau saya lebih passionnya ke tentang kayak menulis gitu-gitu. Maka menurut saya kalau misalnya mahasiswa pintar di semua bidang itu nggak benar Mbak ya. Karena banyak mahasiswa yang unggul di bidang tertentu tapi lemah di bidang lain. Dan menurut saya hal itu wajar karena saat di SMA maksudnya kayak dari SD sampai SMA kita pun tidak diwajibkan untuk selalu pintar dalam semua bidang. Betul. Jadi misalkan kita tidak bisa matematika, it's okay gitu ya, tapi kita bisa pintar di bahasa Indonesia, bahasa Inggris begitu ya. Termasuk di perkuliahan teman-teman. Jadi Naila ini lebih unggul di kemampuan menulis gitu ya, menulis esai, menulis makalah atau proposal mungkin nanti. Jadi kemampuan setiap mahasiswa itu memiliki keunggulan masing-masing. Nah, Naila ini kemampuan unggulannya adalah di bidang menulis begitu ya. Oke, selanjutnya Naila, mitos atau fakta mahasiswa itu hanya sibuk main dan nongkrong? Nah, ini sebagian mahasiswa itu memang lebih condong atau lebih suka bermain, bersosialisasi. Tapi tidak sedikit juga mahasiswa yang juga bekerja paruh waktu untuk menanggung biaya hidup perkuliahannya. Jadi menurut saya tidak hanya main dan nongkrong gitu ya, tapi mungkin ada yang part time begitu ya. Kalau Naila sendiri selama ini fokus ke perkuliahan juga atau sambil part time atau kalau bagaimana? Saya lebih fokus ke perkuliahan karena menurut saya tidak memiliki kekuasaan untuk membagi dua hal tersebut. Jadi membagi waktunya masih susah ya. Ya mungkin tahun pertama ini Naila lebih belajar bagaimana adaptasi gitu ya. Mungkin semester pertama ini Naila belajar adaptasi dulu. Nanti kalau sudah oke adaptasinya dengan perkuliahan dari yang sebelumnya siswa gitu ya, mungkin nanti selanjutnya bisa mencoba part time atau menulis di media begitu ya. Membuat tulisan itu juga ada honornya biasanya begitu.
Oke, terus selanjutnya Naila, menurut Naila mitos atau fakta organisasi itu hanya untuk buang-buang waktu? Nah ini. Kalau menurut saya itu mitos ya Pak, karena justru saat kita mengikuti organisasi, apalagi organisasi besar yang memiliki banyak sekali peluang untuk kita dapat mengembangkan diri, itu sangat-sangat dapat memiliki dampak bagi diri kita, menjadi orang yang lebih berkualitas. Jadi menurut saya kalau organisasi cuma buang-buang waktu itu salah besar. Oke, mungkin tidak membuang waktu ya, lebih ke ada waktu yang terpotong karena kita Ya. mengikuti organisasi. Namun kembali lagi, terpotongnya waktu tersebut tentu ada dampak yang kita dapatkan gitu ya Iya, Naila. betul, Mungkin betul. Naila waktunya untuk main habis, tapi Naila mendapatkan koneksi Iya. ya, bisa kenal teman-teman, bisa kenal orang-orang luar gitu ya, kampus-kampus luar atau mungkin mengikuti perlombaan di luar Iya, gitu betul. ya. Oke, selanjutnya Naila, mitos atau fakta menurut Naila mahasiswa zaman sekarang itu males gitu ya, atau generasi mungkin manja gitu. Kalau Naila gimana menyikapi ini? Kalau saya Iya. saat menyikapi hal seperti ini, menurut saya sih wajar ya Pak, karena orang itu memiliki kayak batas dirinya Oke, sendiri iya, gitu. betul. Jadi pasti ada saat kita rajin, saat kita malas, atau saat kita benar-benar down itu Iya. kan benar-benar bikin diri kita itu kayak apa sih semua ini Oke, gitu. iya. Jadi lebih memang mood ya. Iya, mood. Kadang kita naik gitu ya, dan Iya. kita semangat sekali untuk mengerjakan tugas. Namun ada kalanya mungkin Naila merasa capek gitu ya. Iya. Itu memang wajar ya, karena setiap manusia moodnya itu selalu berubah-ubah gitu Iya, ya. betul. Oke. Jadi memang tergantung situasi gitu ya Naila. Ada kalanya motivasi tinggi, ada kalanya memang kita capek dengan rutinitas kita Iya, gitu ya. betul, Pak. Oke. Nah itu teman-teman pertanyaan-pertanyaan mitos ataupun fakta di seputar perkuliahan. Nah terima kasih kepada Naila yang sudah membagikan pengalamannya selama menjadi mahasiswa baru ya 1 bulan di Stikes Adiusada. Semoga studinya lancar, Naila tetap semangat berkuliah di Stikes Adiusada begitu ya. Terima kasih Sobat Setiasa. Jangan lupa nantikan podcast-podcast selanjutnya yang lebih seru, inspiratif dan bisa berdampak bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe podcast Stikes Adiusada.